Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi saya tentang alat berat yaitu roller atau kompaktor. Di sini ada pengertian kompaktor atau roller. Kompaktor atau roller adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan jalan atau area konstruksi sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Jenis roda kompaktor terbuat dari besi seluruhnya atau ditambah berat berupa pasir atau air. Bisa terbuat dari karet berupa roda ban dengan bentuk kaki kambing atau seafood yang berukuran kecil, bisa menggunakan tangan dengan mengarahkan ke bagian yang akan dipadatkan. Kompaktor merupakan salah satu dari sekian banyak alat berat yang sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan konstruksi yang membutuhkan proses pemadatan tanah. Selanjutnya, yang kedua ada jenis-jenis kompaktor atau roller. Yang pertama, three wheel roller. Three wheel roller ini sering juga disebut macadam roller karena jenis ini sering digunakan dalam usaha-usaha pemadatan material yang berbutir kasar. Untuk menambahkan bobot dari three wheel roller ini, maka roda silinder yang kosong diisi dengan zat cair, yaitu minyak atau air, atau kadang-kadang juga diisi dengan pasir. Selanjutnya ada tandem roller. Tandem rollers yang terdiri atas berporos 2 atau 2 axle dan berporos 3 atau 3 axle tandem rollers. Penggunaan dari penggilas ini umumnya untuk mendapatkan permukaan yang agak halus, misalnya pada penggilas aspal, beton, dan lain-lain. Tandem roller ini memberikan lintasan yang sama pada masing-masing rodanya. Beratnya antara 8 sampai 14 ton. Penambahan berat yang diakibatkan oleh pengisi zat cair atau ballasting berkisaran antara 25% sampai 60% dari berat penggilas. Untuk mendapatkan penambahan kepadatan pada pekerjaan penggilasan, biasanya digunakan 3-axle tandem roller. Sebaiknya tandem roller jangan digunakan untuk menggilas batu-batuan yang keras dan tajam karena akan merusak roda-roda penggilasnya. Yang selanjutnya ada vibration roller. Versi lain dari tandem roller adalah vibration roller atau penggilas getar. Vibration roller mempunyai efisiensi pemadatan yang sangat baik. Alat ini mungkin digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Efek yang diakibatkan oleh vibration roller adalah gaya dinamis terhadap tanah. Sistem pendorong vibrasi dan sistem mengemudi dioperasikan oleh tekanan hidrostatis untuk menjamin penanganan yang termudah. Yang selanjutnya ada mesh grid roller. Penggilas jenis lain adalah mesh grid roller, di mana pada penggilasnya berbentuk anyaman. Penggilas ini memberi efek pemadatan dari bawah yang dikarenakan bentuk roda penggilasnya. Mesh grid roller optimal digunakan untuk menggilas lapisan tanah yang berbutir kasar. Yang selanjutnya ada segment roller. Penggilas ini disebut segment roller sebab roda-rodanya tersusun dari lempengan-lempengan. Seperti halnya dengan mesh grid roller, segment roller pun memberikan efek pemadatan dari bawah. Walaupun masuknya roda ke dalam tanah tidak begitu dalam, keuntungan lain adalah kelebihan air yang terdapat pada lapisan tanah dapat ditekan keluar, sehingga yang tertinggal hanya cukup untuk memberikan kepadatan maksimal. Yang selanjutnya ada pneumatic tire roller. Roda-roda penggilas ini terdiri atas roda-roda ban karet yang dipompa atau juga disebut pneumatik, susunan dari roda muka dan roda belakang selang-seling, sehingga bagian yang tidak tergilas oleh roda bagian depan akan digilas oleh roda bagian depan akan digilas roda bagian belakang. Roda-roda ini menghasilkan kneading action atau tekanan terhadap tanah sehingga membantu konsolidasi tanah. Pneumatic tire roller sangat cocok digunakan pada pekerjaan penggilasan bahan granular. Juga baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara atau campuran. Selanjutnya ada sheepfoot roller. Prinsip dari sheepfoot roller adalah sebuah silinder yang di bagian luarnya dipasang kaki. Pada kaki ini terjadi tekanan yang tinggi sehingga kaki-kaki ini masuk ke dalam tanah dan memberikan efek pemadatan dari bawah.
Shuffle roller ini baik digunakan untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung lempung, juga untuk tanah yang plastis dan kohesif. Sangat efektif digunakan untuk memadatkan material-material lepas dengan tebal lapisan antara 15 sampai 25 cm. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga ada pekerjaan yang dilakukan konvektor roller. Pekerjaan ini ada 3. Yang pertama, memadatkan tanah. Kedua, memadatkan lapisan pengerasan atau lentur. Memadatkan lapisan atas atau surface. Ini gambar salah satu gambar pekerjaan dari konvektor atau roller. Yang selanjutnya ada bagian-bagian dari konvektor atau roller. Ini gambar yang pertama, yaitu sudah ditunjukkan, yaitu drum roller atau penggilas drum. Ini bagian yang pertama ini berfungsi untuk menggilas bagian tanah. Yang selanjutnya ada yang kedua, frame roller atau kerangka penggilas. Ini kerangka penggilas ini berfungsi untuk menahan penggilas drumnya. Yang selanjutnya ada headlamp atau lampu kepala atau kanan kiri, berfungsi untuk apabila konvektor melakukan pekerjaan malam akan digunakan lampunya, yaitu lampu kepala kanan kiri. Yang selanjutnya ada yang keempat, ada kabin operator. Ini sebagai pelindung operator saat menjalankan konvektor, misalnya melindungi dari hawa panas, hujan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penutup mesin. Penutup mesin ini berfungsi sebagai pelindung mesin supaya di dalam mesin ini tidak ada dimasukkan benda-benda apapun atau meminimalisir kerusakan mesin. Yang selanjutnya ada ban belakang. Ban belakang ini berfungsi untuk membantu drum roller atau mengilas drumnya, yaitu untuk memadatkan tanah selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari konvektor atau roller. Untuk kelebihan dan kekurangannya terdapat di jenis konvektor roller, yaitu salah satunya pneumatic tire roller. Kelebihannya sebagai berikut: sangat cocok digunakan pada pekerjaan penggilasan bahan granular, juga baik digunakan pada penggilas lapisan hot mix sebagai penggilas antara atau penggilas campuran. Yang selanjutnya ada kekurangannya sebagai berikut: sebaiknya tidak digunakan untuk menggilas lapisan yang berbatu dan tajam karena akan mempercepat kerusakan pada roda-rodanya. Selanjutnya ada penjelasannya yang keenam, produktivitas konvektor atau roller. A. Alat kompaktor dengan alat-alat. Merek alat berat yaitu di sini ada Bomag Komatsu BW 217D. Daya atau tenaga alat 198 horsepower atau disingkat HP. Lebar efektif pemadatan atau W 1,5 meter. Diameter drum penggilas disimbolkan dengan B 1,219 meter. Selanjutnya berat operasional 6.670 kg. Berat drum penggilas yaitu 3.251 kg. Efisiensi kerja atau E 0,8, berarti dia berkualitas baik. Jam kerja atau hari 8 jam. Jenis tanah biasa. Kecepatan operasional alat 2 km per jam. Jumlah lintasan atau N yaitu 8. Tebal pemadatan atau T 0,25. Yang selanjutnya B untuk perhitungan produksi kompaktor. Produksi per jam atau ditulis dengan Q. P sama dengan P dikali 1000 dikali B kali T kali E bagi N. Kita masukkan angka-angkanya. Yang P tadi 2 dikali 1000 dikali B yang tadi sudah disebutkan 1,19 dikali T 0,25 dikali 0,8 bagi 8. Jadi hasilnya 60,95 meter kuadrat per jam. Selanjutnya untuk menghitung produksi per hari. P sama dengan 60,95 dikali
8 jam, sama dengan 487,6 meter kuadrat per hari. Selanjutnya untuk jumlah motor yang dibutuhkan, menghitungnya. Yang P, volume material padat atau agregat kelas B bagi produksi per hari kali lama waktu. Kita masukkan angkanya 1967,40 dibagi 487,6 dikali 8 sama dengan 0,504. Jadi dibulatkan menjadi 1 unit. Yang selanjutnya P, volume material padat untuk agregat kelas A dibagi produksi per hari kali lama waktu sama dengan volume material padat agregat kelas A yaitu 2623,20 dibagi 487,6 dikali 8 sama dengan 0,672. Kita bulatkan menjadi 1 unit. Selanjutnya untuk lama waktu pekerjaan. Untuk pekerjaan lapisan pondasi agregat yaitu kelas B, produksi per unit sama dengan 60,95 meter kubik per jam. Selanjutnya ada jumlah kompaktor sama dengan 1 unit dengan waktu operasi 6 jam. Produksi unit sama dengan 1 kali 60,95 meter kubik per jam, yaitu dapat hasilnya 60,95 meter kubik per jam. Selanjutnya ada produksi per hari, menghitungnya sama dengan 6 dikali 60,95. Hasilnya sama dengan 365,7 meter kubik per hari. Selanjutnya untuk perhitungan volume pemadatan sama dengan 1967,40 meter kubik sama dengan 1967,40 dibagi 365,7 dikali 2 sama dengan 2,69 hari. Kita bulatkan menjadi 3 hari. Selanjutnya untuk pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A, yang tadi itu kelas B, selanjutnya kelas A. Produksi per unit sama dengan 60,95 meter kubik per jam. Jumlah kompaktor 1 unit dengan waktu operasi 6 jam. Produksi unit sama dengan 1 dikali 60,95 meter kubik per jam sama dengan hasilnya 60,95 meter kubik per jam. Produksi per hari sama dengan 6 dikali 60,95, hasilnya yaitu 365,7 meter kubik per hari. Selanjutnya yang terakhir volume pemadatannya untuk menghitungnya 2623,20 meter kubik sama dengan 2623,20 dibagi 365,7 dikali 2 sama dengan 3,587 per hari. Kita bulatkan menjadi 4 hari. Selanjutnya yang penjelasan terakhir ada video kinerja kompaktor atau roller. Ini videonya saya ambil dari sumber YouTube. Videonya adalah sebagai berikut. Ini yang di operasional melakukannya dengan menggunakan garis kompaktor atau rollernya yaitu Shepherd roller. Ini dalam drum rollernya ada titik-titiknya yaitu Shepherd roller atau disebut juga dengan kaki kambing. Ini prosesnya menggilas tanah atau memadatkan tanah. Ini saat dia berjalan mundur. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai presentasi tentang alat berat yaitu kompaktor atau roller. Jika ada kesalahan di waktu saya menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.